ada satu buku yang membahas sorga, neraka, hari perhitungan, Tuhan, kebenaran, dan hal-hal semacam itu, tanpa ada satu kata spiritual satupun. Tidak ada. Buku itu namanya Quran. Saya akan kasih Anda 1 juta rupiah jika Anda bisa menemukan satu kata pun rohani dan atau rohaniah. Oke, nggak 1 juta, 5 juta. 5 juta rupiah untuk mereka yang bisa menemukan kata rohani dan rohaniah di dalam Quran. Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Beberapa hari yang lalu, saya memperoleh video yang akan saya tampilkan nanti. Isinya tentang seseorang yang demikian chauvinistiknya mengatakan bahwa dia tidak perlu masuk surga. Dia melabelkan agamanya sangat chauvinistik sekali. Oke, kita lihat saja videonya dan nanti kita beri komentar. Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga hanya miliknya, maka ajaran spiritual Nusantara, Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamrih berbuat baik, hanya bermohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena surga dan bukan karena takut masuk neraka. Berbuat baik tulus atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu. Kalau kita lihat dari video ini, orang ini adalah sangat chauvinistik. Dalam arti kata, dia sangat fanatik terhadap keturunannya atau asal-usulnya. Dalam hal ini kalau saya lihat asal-usulnya adalah Indonesia. Benar atau salah itu bukan hal yang penting bagi dia. Yang penting itu adalah keturunannya atau asal-muasalnya dia. Itu yang penting. Kebenaran tidak lagi penting bagi dia. Yang penting itu adalah asal-usul dia. Kalau Kennedy mengatakan bahwa right or wrong is my country. Saya bilang tidak. Right is right, wrong is wrong. Bukan right or wrong is my country. Itu sangat chauvinistik. Fanatisme itu membuat orang buta terhadap kebenaran yang sebenar-benarnya. Apakah fanatisme terhadap agama, isme-isme, aliran-aliran, mazhab-mazhab, ataupun fanatisme terhadap negara, itu bisa menghalangi kita untuk mencapai sukses. Kali ini kita akan belajar dari sejarah bagaimana fanatisme bisa menggagalkan suatu negara untuk mencapai suatu kemenangan di dalam suatu pertempuran atau peperangan yang besar. Dalam hal ini adalah Jerman pada Perang Dunia Kedua. Oke, begini ceritanya. Ada 2 orang ilmuwan Jerman yang memperoleh hadiah Nobel. Kedua-duanya memperoleh hadiah Nobel. Ini bukan ilmuwan kaleng-kaleng, tetapi ilmuwan dengan hadiah Nobel. Mereka ini adalah ilmuwan fisika yang sangat chauvinistik. Akibat chauvinisme yang mereka punyai, akhirnya membuat atau setidaknya berandil pada kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua. Andai kata chauvinisme mereka tidak ada, dan chauvinisme secara keseluruhan lah, Hitler secara keseluruhan tidak ada, kemungkinan besar Perang Dunia Kedua akan dimenangkan oleh Jerman. Nama kedua fisikawan peraih Nobel itu adalah Philipp Lenard dan Johannes Stark. Philipp Lenard memperoleh hadiah Nobel dalam risetnya tentang sinar katoda tahun 1905, dan Johannes Stark memperoleh Nobel di bidang fisika tahun 1919 untuk risetnya atau penemuannya di dalam bidang sinar anoda atau canal ray. Mereka berdua cukup brilian, cukup pintar,
tetapi ada satu hal yang membuat mereka berandil di dalam kejatuhan Jerman. Moga-moga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita, setidaknya untuk saya sendiri. Sebab saya sudah lama meninggalkan chauvinisme. Itu adalah sepatu yang sudah usang buat saya, dan saya tidak pernah lagi menggunakannya. Leonard Darmstadt adalah penerima Nobel yang sangat mendukung Hitler di dalam menyebarkan anti-Yahudi dan Aryan supremasi. Itu yang menjadi pokok. Bahkan mereka mengkampanyekan istilah fisika Jerman atau Deutsche Physik yang anti terhadap Jewish Physik atau fisika Yahudi. Ada istilah fisika Yahudi, ada fisika orang Arya. Dan tentu saja konyol, fisika adalah fisika. Tidak ada fisika Yahudi dan tidak ada fisika bangsa Jerman. Tetap ilmu fisika, tetapi mereka membedakan, mereka sangat anti, sehingga orang-orang seperti Einstein ya, dan beberapa fisikawan kuantum yang ada di Jerman sangat dimusuhi. Hal ini terjadi tahun 1930-an, sebelum Perang Dunia terjadi. Sekarang bayangkan, jika fisika Yahudi dan fisika Jerman tidak ada, maka Hitler akan terfokus usahanya pada penelitian nuklir. Dan bukan tidak mungkin dia akan sukses di dalam membuat bom atom atau bom nuklir sebelum Amerika membuat. Pada saat yang sama, Jerman telah memiliki V2 dan V1. V2 adalah ballistic missile dan V1 adalah cruise missile. Jadi mereka sudah punya misil, peluru kendali balistik dan peluru kendali jelajah. Dan kedua senjata ini digunakan dalam menyerang Inggris. London dihujani dengan V2 dan V1. Bahkan katedralnya kalau nggak salah sempat terkena dan terbakar. Bayangkan jika V2 diisi dengan kepala nuklir, dengan bom nuklir. London habis. Nanti setelah London ditembak lagi Manchester, kena. Ya. Memang V2 tidak akan pernah mencapai Amerika. Tetapi untuk Eropa, jelajahnya cukup. Jadi kota-kota di Eropa itu bisa dihajar dengan V2. Bahkan mungkin Moskow pun bisa. Tentu saja tidak dari Jerman, mungkin harus dia angkut dulu kemana dulu. Ke Polandia atau kemana yang cukup dekat. Memang jaraknya tidak terlalu jauh. Jelajah daripada V2 ini. Harus diingat bahwa tim pembuat bom atom pertama dalam Project Manhattan itu banyak sekali pelarian-pelarian dari Jerman. Seperti Hans Bettel, John von Neumann, Leo Szilard, James Frank, Edward Taylor. Wah, ini susah ini namanya. Rudolf Pierrot. Susah nama itu. Klaus Fuchs, Enrico Fermi, Stanislaw Ulm, dan Joseph Rothbard. Ini tidak termasuk Einstein yang sering dimintai pendapatnya oleh Robert Oppenheimer yang menjadi kepala Project Manhattan. Jadi sebagian tim pembuat bom atom pertama di dunia itu adalah pelarian-pelarian dari Jerman. Bayangkan kalau mereka itu bekerja untuk Hitler. Insya Allah Hitler menang. Dapat dipastikanlah Hitler menang dalam Perang Dunia Kedua. Tidak hanya itu, proses fisi atau pemecahan atom itu ditemukannya di Jerman, yaitu di Kaiser Wilhelm Institute di Berlin, Jerman. Ditemukan oleh Otto Hahn dan Franz Strassmann tahun 1938. Bom atom sendiri dibuat oleh Amerika itu tahun 45 selesai. Saya katakan selesai ya, selesai dijatuhkan. Jadi hanya 7 tahun. Andai kata Jerman pada waktu itu, setelah tahun 1938 dia meresearch bom atom, itu mungkin dia bisa menang. Bahkan sebetulnya dalam Perang Dunia Kedua, di akhir-akhir Perang Dunia Kedua, ada ketakutan daripada sekutu atau Amerika bahwa Jerman sudah bisa membuat bom atom. Sebetulnya belum. Andai kata mereka itu semua, ya, artinya orang-orang Jerman Hitler itu mengerahkan saintis-saintisnya, ilmuwan nuklir dia untuk membuat bom atom,
Saya kira tidak sulit. Dalam waktu 5 tahun selesai, dia bisa memenangkan Perang Dunia. Jadi 1943, 1944, mungkin bom atomnya bisa selesai. Jadi tahun 1938, teknologi nuklir itu sudah ada di Jerman. Artinya apa? Jerman berada di depan teknologi nuklir di saat perang itu. Paling depan. Penemu daripada reaksi fisi, yaitu suatu reaksi yang menjadi teori daripada bom atom, yang dasar daripada bom atom itu Otto Hahn dan Fritz Strassmann. Itu sebetulnya dia bukan fisikawan, dia seorang kimiawan. Karena itu, dia bertanya kepada yang tahu, yaitu Lisa Meitner. Lisa Meitner, yang beberapa bulan sebelumnya sudah pindah atau sudah lari dari Jerman. Tetapi dia masih sering komunikasi dengan surat, dengan rekan-rekannya yang ahli kimia. Dan mereka berdua mendapat penjelasan dari Lisa Meitner tentang apa yang mungkin terjadi pada reaksi yang mereka temukan itu. Jadi, andai kata saja, kita berandai-andai, Jerman tidak mengkampanyekan fisika Yahudi, anti-fisika Yahudi versus fisika Arya atau fisika Jerman, mungkin tahun 1943, 1944 mereka sudah bisa membuat bom atom, kemudian dipasang sebagai hulu ledak V1 dan V2 untuk menyerang London dan kota-kota besar di Eropa, dan mereka bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Jadi hikmah cerita, fanatisme dan chauvinisme itu adalah pintu penghalang untuk mencapai sukses. Kita kembali ke persoalan sorga. Kalau seorang itu fanatik, tidak mau melihat yang benar, dia fanatik terhadap sesuatu yang dia percayai, mengabaikan semua kebenaran, kemungkinan besar dia tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Jalan dia salah. Dan karena fanatisme, dia tidak mau mengkoreksi ke arah jalan yang benar. Dia tidak lagi mau mendengarkan argumentasi-argumentasi atau bantahan-bantahan tentang kesalahan dia. Right or wrong is my way. Itu problem. Sebaiknya Anda renungkan. Kalau Anda punya agama, punya mazhab, punya apa saja, dan Anda mulai fanatik mengenai itu, dan tidak mau melihat kenyataan, argumentasi yang ada, sebaiknya Anda berpikir lagi. Saat ini Anda harus berpikir lagi. Apakah saya ini fanatik atau tidak? Itu adalah pintu penghalang pertama untuk Anda mencapai kebenaran. Kita kembali ke sorga. Andai kata Anda sudah salah jalan. Ketika Anda mati, Anda tahu kesalahan-kesalahan Anda. Anda tahu akhir daripada tujuan Anda nantinya. Di dalam kubur itu Anda harus menunggu sampai miliaran tahun, bahkan kuadriliun tahun, bukan miliar lagi, tapi kuadriliun tahun menunggu, dan Anda tahu bahwa Anda akan di neraka. Bagaimana rasa kesiksanya? Itu seperti orang yang besok mau dihukum mati begitu, ya. Malamnya gimana rasanya? Mungkin tidur juga susah, tersiksa, stres. Ya saya nggak tahu apakah di kubur ada stres atau enggak. Tetapi saya akan berpendapat bahwa kalau saya tidur pun tidak akan nyenyak. Bahkan heroin 1 ton, saya tidak yakin bahwa heroin itu, yang 1 ton itu bisa menenangkan pikiran dia. Sebab neraka itu nggak enak. Gini aja lah ya, kalau Anda mau coba. Bakar ujung jari Anda, ya, bakar ujung jari Anda, rasakan. Nah, bayangkan kalau Anda bertahun-tahun dibakar, ya, tangannya, dan kesakitan. Karena dibakar itu bertahun-tahun. Sakit nggak? Bayangkan itu. Jadi hati-hati dengan fanatisme Anda. Menunggu sampai akhir zaman,
Itu mungkin saya tidak tahu berapa lama. Itu kuadriliun tahun mungkin. Bukan triliunan tahun lagi, mungkin kuadriliun. Sebab bumi sekarang sudah miliaran tahun, mungkin masih lama lagi, ya, kuadriliun tahun. Dalam keadaan mati, stres, menunggu dihukum. Nggak enak itu. Oke, kalau Anda tidak mau membakar jari Anda, silahkan Anda tengok orang-orang yang sakit kanker. Pergi ke rumah sakit, lihat orang-orang sakit kanker, ya, yang sangat sakit. Bahkan seringkali mereka itu dikasih fentanyl atau obat bius yang kemampuannya itu adalah 50 kali morfin. Itu pun tidak bisa menghilangkan sakitnya. Dia masih merasa sakit. Sebab saya juga sering melihat atau menengokin orang-orang yang sakit kanker. Sakit kanker paru-paru, sakit kanker getah bening, sakit kanker otak. Itu sakit sekali. Bayangkan, siksa neraka itu seperti sakit kanker. Rasanya gimana? Tentu saja kita atau saya atau Anda juga harus bertanya. Emangnya sorga itu ada? Apakah neraka itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Terus, apakah hari pembalasan itu juga ada? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu mengenai kebenaran. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah neraka itu ada? Benarkah hari pembalasan itu ada? Kita harus tahu, harus punya metodologi untuk memperoleh jawaban yang pasti. Dalam channel ini, insya Allah, God willing, moga-moga Tuhan mengizinkan, saya akan selalu membawakan topik-topik mengenai kebenaran, mengenai sorga, neraka, Tuhan, dan agama dengan metode yang ilmiah. Metode ilmiah, bukan metode spiritual. Tidak ada spiritual di sini. Karena metode ilmiah ini telah terbukti membawa umat manusia ke dalam kehidupan yang sangat dimudahkan. Dari zaman batu dulu, zaman batu yang pakai tombak, pakai batu kapak itu. Sekarang Anda bisa punya HP, punya komputer, ngitung pun mudah, ya. Cari makan gampang, tidak perlu berburu yang ribet gitu, dan kadang-kadang kelaparan juga. Obat sekarang juga makin banyak, Anda semakin sehat. Jadi itu sudah terbukti. Sedangkan cara-cara spiritual itu tidak pernah terbukti bisa memudahkan kehidupan, memberikan kemudahan dalam kehidupan, memberikan kemudahan di dalam cari makan, memberikan kemudahan di dalam memperoleh kesehatan. Sekarang Anda sakit, makan obat, selesai. Moga-moga, insya Allah. Sebagian bisa selesai, sebagian enggak. Sebagian mati lagi. Tapi banyak penyakit yang sudah bisa diobati. Spiritual, saya nggak tahu, tidak pernah ada clinical trial-nya. Oke, jadi kita memisahkan diri dari hal-hal yang sifatnya spiritual. Kalau hal ini banyak yang mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin sorga, neraka, Tuhan, hari perhitungan itu didiskusikan di luar spiritual, di luar metode spiritual. Maka saya akan katakan bahwa itu salah. Ada satu buku yang membahas sorga, neraka, hari perhitungan, Tuhan, kebenaran, dan hal-hal semacam itu tanpa ada satu kata spiritual satupun. Tidak ada. Buku itu namanya Quran, yang ditulis dalam bahasa Arab. Kata bahasa Arab daripada spiritual atau spiritualisme itu adalah rohani dan rohaniah. Saya akan kasih Anda 1 juta rupiah jika Anda bisa menemukan satu kata pun rohani dan atau rohaniah. Oke, nggak 1 juta, 5 juta. 5 juta rupiah untuk mereka yang bisa menemukan kata rohani dan rohaniah di dalam Quran. Anda boleh panggil ustadz Anda atau para penghafal Quran, hafiz, ya, yang hafiz-hafiz Quran itu, untuk membantu Anda mencari kata rohani dan rohaniah. Insya Allah tidak ada.
Itu tantangan buat Anda. Oke, sekian dulu. Salam sehat, sampai 130 tahun dan mati masuk surga. By the way, walaupun kita tahu metodenya cara masuk surga bagaimana, tetapi kalau kita dalam hidup tidak menjalankannya, itu juga percuma aja. Saya belajar mencari metode untuk masuk surga. Tapi belum tentu saya bisa masuk surga juga. Tapi saya sih kepengennya masuk surga. Karena apa? Belum tentu saya menjalankan apa-apa yang saya tahu. Atau ilmu yang saya ketahui itu belum tentu saya jalankan. Padahal sebetulnya mau masuk surga ya harus menjalankan ilmu yang tadi itu. Setidaknya saya tahu bahwa saya tidak tersesat. Hanya masalahnya saya mau menuju ke sana atau tidak. Istilah Qur'annya beriman dan beramal saleh. Artinya kita percaya atau kita mempunyai pengetahuan dan percaya pada pengetahuan yang benar itu dan menjalankan sesuai dengan apa yang kita percayakan. Sekian dulu. Salam sehat sampai 130 tahun dan matinya insya Allah masuk surga. Bye-bye.